yang namanya menjadi calon independen atau perseorangan itu adalah hak setiap warga negara. Kalau dalam konteks Jakarta, hak warga Jakarta. Ya, tapi jangan ngambil dong dukungannya, ya kan? Tiba-tiba anak abah tiba-tiba diambil dukungannya. Dan seperti ada konspirasi yang ingin meloloskan pasangan ini seperti skenario di Solo. Saya Refli Harun dan teman-teman mengimbau agar Abah jangan memilih salah satu dari 3 calon, karena itu akan melukai kita semua. Ya, harap nanti putusannya itu ada kolom kosong. Kalau ada kolom kosong, kawan-kawan semua, ibu-ibu dan bapak sekalian, maka yang terjadi nanti adalah kalau kolom kosong ini memenangkan pilkada DKI, maka pilkadanya insya Allah diulang tahun berikutnya. Ya, jadi diulang tahun berikutnya. Jadi mereka-mereka yang kalah ini ada 2 kemungkinan, apakah boleh dicalonkan lagi atau tidak boleh. Itu bergantung pada putusan Mahkamah Konstitusi. Kalau soal peluang kan selalu 50-50. Kalau tidak dikabulkan ya ditolak. Tetapi maksud saya baiknya kita tunggu itu, jangan sampai kita buru-buru. Oke. Ya, amicus curiae ya. Nah, yang kedua adalah pakai skenario. Bagaimana kalau tidak ada putusan tersebut? Atau bagaimana kalau putusan tersebut tidak dibacakan sebelum pencoblosan atau sebelum pembuatan surat suara? Maka saya ingin menyampaikan, ya tenang sedikit ya, semua kebagian nanti. Saya ingin menyampaikan bahwa di antara anak-anak Abah ini ya, atau sahabat-sahabat Abah atau kawan-kawan Abah, itu memang saya lihat ada 5 sikap, ya, 5 sikap. Kita saling menghargai sikapnya walaupun kita jengkel juga kan. Jadi waktu itu saya, Bang Ges, Iwan Tarigan, kemudian Laude Basir, Ramadan Pohan, satunya lagi siapa, Sarin Hamid, itu kumpul dan berdiskusi, tapi tidak bermaksud berpretensi mewakili ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Itu di antara teman saja. Dari situ terlihat bahwa ada 5 sikap terkait pilkada DKI. Sikap pertama, saya tidak mau menyebutkan siapa yang bersikap. Sikap pertama adalah dia tidak ingin memilih, netral. Itu sikap pertama, tidak ingin memilih, netral, walaupun Abah mengarahkan pilihannya ke misalnya 1, 2 atau 3. Jadi ada yang begitu, pokoknya mau Abah ngomong 1, 2 dan 3, ada yang mengatakan saya tetap netral. Tapi netral itu bisa gercos, bisa golput, bisa coblos kolom kosong, tergantung nanti konteksnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengatakan netral, entah golput, entah gercos, entah nanti kolom kosong. Tetapi kalau Abah kemudian mengarahkan untuk memilih pasangan calon tertentu, maka kelompok ini akan memilih sesuai dengan keinginan atau permintaan atau imbauan dari Abah, dari Anies Baswedan. Ini kelompok kedua. Kelompok ketiga adalah kelompok yang sudah memilih jalannya. Kelompok ketiganya gini aja. Kelompok ketiga adalah kelompok yang menunggu perintah Abah. Jadi dia tidak bersikap, pokoknya nunggu perintah Abah. Kalau Abah tidak menyampaikan sesuatu, ya entah nanti bagaimana dia akan bersikap, tapi yang jelas nunggu. Nah, di antara kita ini mungkin ada juga yang ingin nunggu, pokoknya nunggu perintah Abah. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah kelompok yang sudah memilih pasangan calon tertentu seperti Iwan Tarigan atau siapapun, ya kan, Sutrisno Muslimin, Laude Basir. Tapi di antara mereka, kalau seandainya Abah memilih berbeda dari pilihan mereka, mereka akan pulang.
mereka akan pulang kandang. Ya. Nah, yang kelima, kelompok anak abah yang paling bandel dan durhaka cenderung, ya kan? Yaitu sudah memilih dan tidak akan balik lagi walaupun abah memerintahkan atau meminta yang lain. Jadi bayangan saya, mereka-mereka yang sudah bergabung pentolannya itu tidak akan balik lagi. Ya sudah, relakan saja, nggak apa-apa kan. Dalam perjuangan selalu ada yang pragmatis, yang oportunis, yang takut lapar, ya kan? Gitu, takut miskin, ya. Di sini orang-orang kaya semua, orang-orang yang tidak takut miskin atau dimiskinkan. Nah, dari 5 ini, kawan-kawan semua, mau tahu nggak sikap saya? Saya terus terang saja, saya tidak mau memfeta kompli yang ada di sini. Kalau tunjuk tangan juga boleh. Saya memilih yang pertama, yaitu saya memilih netral. Apakah nanti coblos kolom kosong, apakah nanti gercos, ataukah nanti golput. Bagaimana kalau, tepuk tangan boleh? Tepuk tangan boleh? Bagaimana kalau Abah Anies kemudian tiba-tiba mendukung salah satu pasangan calon? Dari forum ini saya mau mengimbau kepada Abah, ya, Abah Anies dimanapun dia bisa melihat, tolong jangan punya preferensi untuk mendukung salah satu pasangan calon. Karena kenapa begitu? Saya mengatakan, kawan-kawan semua, 3 pasangan ini tidak punya yang namanya basis moral ground untuk menjadi pemimpin, termasuk pemimpin Jakarta. Kalau kita lihat satu-satu, misalnya pasangan Rakus, ya kan Ridwan Kamil Suswono, kan itu hasil dari konspirasi jahat demokrasi. Bagaimana mungkin kita mendukungnya, ya kan? Dia dengan cara rakus mengambil semua partai politik dengan maksud agar tidak ada partai politik yang bisa mengajukan calon lagi ketika thresholdnya masih 20% kursi dan 25% suara. Karena itu saya mengatakan ini orang yang kehilangan moral ground, orang yang takut berkompetisi secara fair, mau datang ke Jakarta kalau lawan kuatnya nggak ada, ya kan? Coba bayangkan, padahal kalau ada lawan kuat tumbang dia. Karena itu pasti saya tidak akan memilih nomor 1. Bagaimana dengan nomor 2? Yang namanya menjadi calon independen atau perseorangan itu adalah hak setiap warga negara. Kalau dalam konteks Jakarta, hak warga Jakarta. Ya, tapi jangan ngambil dong dukungannya, ya kan? Tiba-tiba anaknya anak abah tiba-tiba diambil dukungannya. Dan seperti ada konspirasi yang ingin meloloskan pasangan ini seperti skenario di Solo, agar tidak melawan kotak kosong. Karena kalau melawan kotak kosong, khawatir kalah sama kotak kosong seperti di Makassar. Maka kemudian yang namanya calon independen ini diloloskan agar pasangan pertama tadi tidak melawan kotak kosong. Ternyata setelah mereka menjalankan skenario itu, ada putusan Mahkamah Konstitusi, kita tahu pada tanggal 20 Agustus kemarin, yang kemudian memancing demonstrasi besar-besaran, dan akhirnya ada satu partai yang bisa mencalonkan. Kita hormati PDIP ketika dia mencalonkan kadernya sendiri, karena itu adalah hak politik dia. Tetapi ya jangan Abah dijadikan alat tukar tambah dong, ya kan? Ya kan, kalau Anies Baswedan dijadikan alat tukar tambah, pura-pura diusung, kemudian akhirnya ditendang, kan sakit hati kita jadinya. Iya kan? Karena itu saya menganggap bahwa yang ketiga pun tidak memiliki moral ground, ya. Ini bukan pengacau tadi, bukan, ya. Gitu. Oke. Dia tidak punya moral ground untuk kemudian memimpin Jakarta. Apalagi setelah ditunjuk sebagai calon, dia lapor kepada bosnya, Mr. Mulyono. Waduh, tambah nggak doyan kita, ya kan?
Ya kan? Dan saya menganggap pasangan nomor 3 ini adalah pasangan yang in between antara PDIP yang masih galau dengan Mulyono yang sudah berpisah dengan PDIP, kan begitu. Karena dia sekretaris kabinet. Maka saya bilang ini bukanlah mereka-mereka yang memiliki legitimasi moral untuk menjadi pemimpin Jakarta. Karena itu apapun yang terjadi dengan putusan MK, saya mengatakan bahwa saya netral. Netralnya apakah akan golput, apakah coblos semua, ataukah kolom kosong saya coblos, bergantung pada putusan MK. Kalau MK membolehkan kolom kosong, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kawan-kawan semua, saya dorong kita sama-sama ke TPS coblos kolom kosong. Ya, karena kita masih punya peluang paling tidak untuk menyatakan ekspresi kita bahwa kita tidak setuju dengan 3 calon. Kalau seandainya tidak ada putusan MK, maka ada 2 kemungkinan. Nanti kita diskusikan lebih detail. Apakah mau golput, apakah mau coblos semua, gercos. Mau coblos semua boleh, mau golput juga boleh. Tapi nanti setelah ada putusan MK, saya dan teman-teman barangkali akan berkampanye lagi, gercos saja kita, ya kan? Atau golput saja. Karena bergantung begini, siapa tahu tiba-tiba MK juga memutuskan alternatif mengenai yang namanya partisipasi pemilih. Kalau misalnya ada putusan MK yang mengatakan kalau tingkat partisipasi di bawah 50% tidak sah, ya kan? Kemudian diulang lagi, ya lebih baik kita golput semua. Karena itu berpengaruh pada tingkat partisipasi. Tapi kalau tidak ada putusan itu, ya sudah, kita datang, kita gercos, kita coblosi semua, ya kan? Ada yang mau mungkin tambah-tambah dikit, aneh pilih Anies Baswedan, ya, itu soal lain ya. Tapi saya tidak menyarankan merusak kertas surat suara. Berikutnya terakhir, kan sontoloyonya KPU ini adalah dia ngancam-ngancam kita. Dia menggunakan pasal 187 huruf A Undang-Undang 10 2016. Saya sudah bantah di YouTube saya, ini sontoloyo KPU saya bilang. Kenapa? Pasal tersebut adalah pasal money politics, pasal politik uang, yaitu menjanjikan memberikan uang atau barang kepada seseorang untuk melakukan salah satu dari 4 hal ini. Tidak datang ke TPS, atau datang dengan cara tertentu sehingga suara tidak sah. Ketiga, memilih orang tertentu atau tidak memilih orang tertentu, ya kan? Tetapi itu adalah praktek money politics yang dilakukan dengan cara melawan hukum. Yang kita diskusikan sekarang adalah sebuah kesadaran dan penyadaran warga negara tentang hak-hak politiknya yang dihianati oleh elit-elit dan partai politik. Karena itu sah saya katakan ketika kita berkampanye mengenai golput, gercos atau coblos kolom kosong. Jangan khawatir. Kalau seandainya kemudian kita dikriminalisasi oleh KPU, biarlah kita semua menyerahkan diri ke polisi, biar nanti polisi bingung mana yang mau diproses lebih lanjut. Tapi saya yakin tidak akan berani KPU, karena itu adalah hak kita, ya, political right kita, dan hak tersebut tidak boleh dikurangi apalagi dihilangkan. Mudah-mudahan ini jelas bagi kita. Sekali lagi buat Abah Anies, Abah, saya Refli Harun dan teman-teman mengimbau agar Abah jangan memilih salah satu dari 3 calon, karena itu akan melukai kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus. Kami dari Forkom GPI, Gerakan Perubahan Indonesia. Ini bukan abal-abal, tapi salah satu penasihatnya adalah Pak Anies Baswedan dengan kami, Pak. Ini kaos saya sudah dari dulu, Pak. Ini Forkom Gerakan Perubahan dan ini Pak Anies Abah. Jadi saya sejak MK kami dirikan gerakan ini untuk perubahan Indonesia, dan sampai hari ini saya konsisten dengan Abah. Pak, langsung pertanyaan aja, Pak. Pertanyaannya sesuai dengan paparan dari semua
semua narasumber ini, kami ingin bertanya. Memang tadi ada semacam kriminalisasi oleh KPU. Tapi kami tidak takut bahwa gerakan coblos semua itu bagi kami adalah hak untuk perpolitikan. Tapi yang jelas pertanyaannya, apakah nanti Abah ini mau bikin partai atau ormas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormatin para